Lihat makhluk imut ini. Aku yakin kamu tahu kalau ini berang-berang. Tapi kamu pasti nggak tahu kalau cairan lengket yang mereka pakai buat nandain wilayahnya juga bisa digunakan dalam produksi makanan. Secara ilmiah, lendir lengket ini disebut castoreum. Dan zat ini punya aroma vanila dan mas yang menonjol. Coba bayangkan, sekelompok ilmuwan makanan menemukannya dan mereka berpikir, "Hey, kenapa nggak pakai ini buat dicampurin ke makanan aja?" Ya bro, ide bagus. Aromanya manis. Kita bisa tambahin ini ke es krim, makanan penutup, apa aja. Sebenarnya zat ini sudah digunakan selama ratusan tahun. Misalnya dalam obat-obatan dan perasa makanan. Tapi akhir-akhir ini udah jarang. Sementara itu, vanila asli udah jarang sekarang, bahkan hampir punah. Tapi perasa yang berasal dari saluran ekskresi berang-berang ini, oh ya, aku baru ingat soal ini. Lendir ini seringnya merupakan campuran kelenjar sekresi dan urin. Aku pesan es krim strawberry aja ya satu. Ingat nggak waktu kamu bikin pie pasir di kotak pasir pas kamu masih kecil? Pasti kamu pernah menelan pasirnya saat itu, paling nggak sekali. Kalau mau mengulang kenangan itu lagi sekarang, saat kamu udah dewasa, kamu bisa pergi ke Wendy's. Katanya mereka menggunakan pasir sebagai bahan anti gumpal untuk cabai mereka. Serem juga ya kedengarannya. Ayo kita lihat lebih dekat sebelum mikir yang enggak-enggak. Bahan anti gumpal ini disebut silikon dioksida. Bukan, ini bukan pasir yang dikumpulin dari pantai. Anggaplah pasir adalah sebutan lain untuk silikon dioksida. Nama lainnya bahkan lebih serem loh. Ada yang nyebut ini bubuk kaca. Bahan ini digunakan untuk mengawetkan cabai dan mencegah penggumpalan. Jadi teksturnya tetap bagus. Silikon dioksida sering dipakai dalam campuran tepung, bahan kue, dan bahan kosmetik. Gak kayak penggunaan lendir vanila tadi, yang ini cuma namanya aja yang serem. Kegunaannya lumayan luas, dari semen dan kaca sampai bahan tambahan dalam makanan. Yuk bahas soal lanolin. Coba ambil krim apapun, salep, atau bahan permen karet. Ya, kamu bisa nemu lanolin di antara bahan bakunya. Oke, aku punya tebak-tebakan sekarang. Terbuat dari apakah lanolin? Sebagian besarnya terbuat dari tumbuhan. Lanolin terbuat dari lumpur atau dari wool domba. Yang pilih jawaban A dan B, mohon maaf, kalian salah. Mungkin lain kali kalian benar. Yang pilih jawaban C, selamat. Lanolin diproduksi dari wool domba. Domba punya kelenjar minyak dan kelenjar ini memproduksi semacam wax wool. Zat ini membantu domba melepaskan air dan bikin domba tetap kering. Untuk mendapatkan wax wool itu, pertama kamu harus memangkas wool domba dan memasukkannya ke mesin sentrifugal. Di sana, minyak akan terpisah dari wool dan bahan-bahan lainnya. Tapi jujur aja, aku jadi gimana gitu sama permen karet. Beberapa bahan mengerikan di makananmu mungkin sebenarnya diizinkan oleh lembaga pengawas obat dan makanan. Meski aneh, badan ini nggak keberatan dengan 30% atau lebih serangga di sebatang coklat. Mau tahu yang lain? Oke, gimana kalau rambut hewan pengerat di selai kacangmu? Yummy! Meski selai kacang adalah salah satu produk yang dikontrol paling baik oleh FDA di luar sana, tapi FDA nggak menganggap bulu hewan pengerat di selai nanas itu buruk. Sekarang, mari kita cek intuisimu. Ada game tebak-tebakan lain buat yang tadi gagal di pertanyaan lanolin. Pertanyaan pertama, berapa banyak jamur yang diperbolehkan ada dalam selai apel menurut FDA? Gak sebanyak itu sih, sekitar 12% jamur yang diperbolehkan. Pertanyaan kedua, berapa banyak jamur yang boleh digunakan untuk selai ceri? Di sini agak lebih serem, soalnya kita boleh pakai 30% jamur di selai ceri. Terakhir, gimana kalau di selai blackcurrant? Siap? Selai blackcurrant yang kadar jamurnya 75% diakui oleh FDA. Aku gak mau makan selai kacang sama selai buah lagi ya. Sekarang ceritanya kamu tiba-tiba lihat ada lalat di minumanmu. Nah, kalau udah gitu, kamu bakal tetap minum atau nuangin yang baru. Itu tergantung jenis kelamin lalatnya. Kalau yang di minumanmu itu lalat betina, beberapa menit kemudian rasa minumanmu bakal berubah. Tapi kalau lalat jantan yang pengen mandi di dalam gelasmu, minumanmu aman. Masalahnya, lalat betina punya feromon khusus yang bisa bikin minumanmu berubah rasa dan bau. Meski kamu langsung ambil lalatnya, minumanmu bisa kehilangan rasa aslinya.
Karena bahkan 1 nanogram feromon aja cukup untuk itu. Tapi karena kamu nggak mungkin tahu jenis kelamin lalatnya, mending tuang yang baru aja deh. Lalat yang tertelan mungkin nggak bakalan bikin kamu kenapa-napa, tapi ya agak jijik aja rasanya. Pernah makan makanan kalengan? Kemungkinan kamu juga makan belatung. Makhluk ini bisa ditemukan di semua jenis makanan. Tomat kalengan? Ada. Jamur kalengan? Pastinya. Belatung suka banget itu. Sampai-sampai sekitar 20 belatung lolos untuk 3,5 ons jamur kering. Sorry ya, kita nggak bisa apa-apa, terima aja. Nah, siapa sih yang nggak suka keju? Tapi fakta ini mungkin bisa bikin jumlah pencinta keju berkurang banyak. Ingat bahan anti gumpal yang dipakai untuk cabai Wendy's tadi? Nah, keju juga bisa menggumpal. Untuk mencegahnya, pabrikan menggunakan serbuk kayu. Bercanda deng. Maksudku bukan serbuk kayu dari pembuatan furniture atau semacamnya ya. Maksudku itu selulosa. Sekitar 3,5% selulosa di 1 porsi keju sebenarnya baik secara nutrisi. Tapi aku harus nambahin disclaimer penting di sini. Selulosa cuma digunakan untuk memproduksi dan mengepak keju parut. Jadi kalau kamu beli sepotong keju dan memarutnya di rumah, keju itu bakal bebas dari selulosa. Setiap kali kamu makan roti, kamu juga mengonsumsi rambut manusia atau bulu bebek secara nggak sadar. Kalau rambut manusia mungkin wajar, mungkin kemasukan waktu bikin roti, meski harusnya enggak ya. Tapi kalau bulu bebek, kok bisa? Kenyataannya, waktu aku bilang kamu mengonsumsi rambut manusia, itu bukan kayak yang kamu bayangkan. Untuk memproduksi roti secara besar-besaran, pabrikan sering menggunakan kondisioner adonan. Bahan ini membantu melembutkan adonan, jadi keseluruhan proses memanggang roti jadi lebih lancar. Kondisioner adonan mengandung asam amino yang disebut L-cysteine. Nah, kamu mungkin paham sekarang. Ya, L-cysteine itu terbuat dari rambut manusia atau bulu bebek. Sekitar 80% L-cysteine terbuat dari rambut manusia. Tapi McDonald's pakai yang dari bulu bebek. Jadi kalau kamu makan pie apple hangat atau cinnamon roll, kamu bisa dibilang lagi ngunyah bulu bebek. Apa persamaan antara keripik kentang dengan deterjen? Keduanya mengandung bahan pembersih. Bukan, aku nggak bilang kamu bisa bersihin toilet pakai keripik dan jadiin deterjen sebagai camilan ya. Tapi kedua produk ini mengandung natrium bisulfat. Sebenarnya ini bahan yang aman, bisa diaplikasikan di banyak hal. Dengan bantuannya, orang bisa bikin kertas dan kulit. Bahan ini juga bisa dipakai untuk produksi pewarna, dan ini adalah bahan pengawet makanan yang baik. Biasanya camilan yang sering pakai bahan ini dan itu memperpanjang umur simpannya. Bahan ini juga bikin keripik kelihatan lebih menggugah selera karena bisa mencegah perubahan warna. Kalau kamu makan jelo, kamu mungkin juga mengonsumsi daging babi. Masalahnya kamu butuh kolagen untuk membuat gelatin, dan kebanyakan pabrikan menggunakan kulit babi untuk tujuan ini. Tapi sekarang udah banyak kok jelo vegan di pasaran. Agar-agar bisa dijadikan pengganti gelatin. Bahan ini 100% berasal dari tumbuhan dan dibuat dari rumput laut. Kalau kita bisa menjelajah waktu dan kembali ke masa lalu, kamu bakalan terkejut kalau memesan kentang goreng sama saus tomat. Saus tomat yang biasa kita makan sekarang itu ternyata udah dimodifikasi dan beda banget sama resep saus aslinya. Ada banyak variasi dan beberapa teori tentang etimologi kata kecap atau bahasa Inggrisnya saus tomat. Ini salah satunya. Kasih tahu kalau kamu udah pernah dengar ya. Ilmuwan yakin bahwa saus tomat berasal dari China. Warga sana mencampurkan acar ikan dan bumbu-bumbu lantas menyebutnya kecap, yang berarti sari dari acar ikan. Versi saus pertama yang kurang lebih modern muncul di tahun 1817 dan mengandung ikan teri. Pada tahun 1850-an, ikan teri menghilang dari resepnya. Jadi, dadah ikan!